Menurut Munduri, ilmu harus dibedakan dari pengetahuan, karena pengetahuan adalah segala sesuatu yang datang dari aktivitas mengetahui suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada suatu keraguan. Sedangkan ilmu menghendaki lebih jauh dari itu. Sedangkan Poes Poprojo menjelaskan tentang pengetahuan adalah merupakan hasil dari aktivitas berpikir yang menyelidiki pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman konkret, dari pengalaman-pengalaman sensitif rasional, fakta serta objek-objek, kejadian-kejadian atau peristiwa yang dilihat atau dialami. Poes Poprojo merumuskan dengan sederhana bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang yang merupakan suatu keutuhan atau kesatuan yang tersusun secara sistematis serta memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab dan akibatnya. Olson tidak menerangkan apapun tentang definisi ilmu menurut Munduri dan Poes Poprojo membahas masalah logika sebagai ilmu. Munduri menjelaskan pikiran merupakan perkataan dan logika merupakan patokan, hukum, dan rumus berpikir. Logika bertujuan untuk menyaring serta menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan seseorang. Menurut Munduri juga, dalam bukunya tersebut logika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Logika bertujuan untuk menganalisis jalan pikiran dari suatu penalaran, pemikiran, serta menyimpulkan tentang suatu hal. Olson tidak menerangkan pemikiran dalam konteks logika, namun menjelaskan pemikiran dalam konteks kreativitas. Pembahasannya ditekankan pada pembahasan mengenai pemecahan masalah dengan menempuh jalan yang tidak biasa. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan disampaikan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika sering disebut sebagai logik epistem atau ilmu logika yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam keadaan. Apa itu logika? Menurut Munduri dalam bukunya, logika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Sedangkan Poes Poprojo menuliskannya sebagai ilmu dan kecakapan menalar berpikir secara tepat. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Berikutnya adalah logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan atau premisi.
logika silogistik tradisional Aristoteles, dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika. Deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi. Argumen deduktif, argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dan kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premisi-premisinya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulan merupakan konsekuensi logis dari premisi-premisinya. Contoh argumen deduktif, yang pertama, setiap mamalia punya sebuah jantung. Yang kedua, semua kuda adalah mamalia. Yang ketiga, setiap kuda punya jantung.